Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Sambil makan dan minum dipersilahkan ya, nggak apa-apa kita berbincang-bincang santai. Ini masuk ke materi yang lebih Veko banget. Jadi intinya dari Veko adalah kita kan mengemulsifikasi dari nukleus. Jadi materi ini kita akan berbicara yang berhubungan dengan nukleus. Saya tunjukkan videonya dulu ya, biar bisa ada gambaran apa yang akan kita bahas nanti. Jadi di sini yang mau kita bicarakan adalah teknik untuk nukleofraktis atau membelahan nukleus yang paling dasar, yaitu divide and conquer. Di mana pertama-tama kita bikin namanya, nanti bisa disebut ini grooving, nanti terbentuklah trench atau celah di sini. Itu usaha kita untuk mendivide, jadi untuk membelah nukleus-nukleus tersebut. Jadi dibuat menjadi 4 kuadran. Ini yang paling basic ya, nanti kalau mau dibelah jadi 8, jadi 6 itu juga bisa. Nah ini kita lakukan grooving. Kemudian berikutnya untuk membelah dari si nukleus itu kita lakukan namanya cracking. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana tips dan teknik dari melakukan grooving dan cracking ini. Kemudian conquernya kita menaklukkannya dengan quadrant removal nanti di sesi berikutnya. Oke, jadi divide and conquer ini kita sudah sering dengar ya. Jadi prinsipnya adalah divide et impera. Kita mau memecah belah. Memecah belah apa? Memecah belah nukleus. Kita taklukkan si nukleus gitu ya. Karena kenapa? Itu karena dengan kita membelah nukleus itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, itu akan lebih mudah kita melakukan atau lebih mudah kita conquer atau menaklukkan si nukleus tadi. Dan ini teknik dari DNC ini dianggap yang paling aman karena tekniknya paling mudah untuk dilakukan. Yang merupakan juga basic teknik untuk beginner yang baru mulai belajar Veko. Kenapa kok basic teknik? Karena nanti misalnya kita sudah beralih ke teknik-teknik lain untuk memecah belah si nukleus itu, kalau terjadi kesulitan kita akan balik lagi ke divide and conquer ini, dan makanya harus bisa. Kemudian memang ada beberapa juga mengatakan bahwa teknik DNC ini dia memakan waktu dan power dari Veko itu yang lebih besar. Tapi jangan khawatir, seiring dengan kita banyak berlatih, maka skill surgeon dengan pengalaman yang lebih itu sama efisiennya kok di NC ini dengan teknik nukleofraktis yang lain gitu, dan juga nggak selalu lebih lambat. Jadi ini ya, kita imajinasikan itu dengan, karena sedang makan pas kan ya, jadi ini kita imajinasikan sebuah masa lensa yang utuh. Gimana cara menghabisinya, kan nggak mungkin kita langsung makan semua. Jadi kita belah, kita bikin trench di sini, kita potong, kemudian kita pisah-pisahkan dan di-conquer dengan quadrant removal. Apa sih step-stepnya yang step utama dari DNC ini? Yang pertama ada sculpting untuk membuat trench, yang kedua kita cracking, kemudian kita rotating gitu. Apabila ada salah satu dari step ini kita yang kesulitan, maka seluruh proses dari nukleofraktis itu juga akan terganggu. Jadi materi pertama yaitu divide and conquer. Jadi yang paling sering biasanya adalah seberapa dalam, how deep is my trench should be, seberapa dalam sih saya harus membuat trench ini. Kita awali dulu dengan sculpting itu sendiri ya. Sculpting itu untuk membuat trench, kita biasanya untuk settingannya memakai moderate flow rate-nya, kemudian vakumnya low supaya tidak stuck di situ massa nukleusnya, lalu powernya kita adjust ini apa maksudnya? Artinya kita sesuaikan dengan kekerasan dari nukleus yang pada masing-masing orang beda, grade 2, grade 3, grade 4, maka nanti powernya juga di adjust. Nanti kenapa-kenapanya dijelaskan lagi di belakang. Kemudian sebaiknya tip 50% occluded. Kenapa enggak semuanya aja dibenamkan gitu? Karena nanti akan lebih sulit kita mengidentifikasi tip ini sudah sedalam apa.
Oke, yang pertama, trench yang ideal. Kita kalau belajar harus mulai dari yang ideal dulu. Jadi sepanjang apa dari celah yang mau kita buat, biasanya sebesar dari sisi yang kita buat atau 5 sampai 6 mm. Ini trenchnya di sini. Kenapa kok nggak lebih gitu? Karena kalau bisa lebih nanti bisa kebablasan ya. Kalau kebablasan bisa kena kortek ataupun kapsul. Kemudian lebarnya adalah 1,5. Jadi kalau bikin kita grooving pertama kali, jangan dipaskan benar-benar satu tip, buat agak lebar, karena itu nantinya untuk second instrument pada saat kita cracking, biar nggak susah untuk menempatkan second instrument. Ya, kemudian movement, ini yang mungkin agak jarang dibahas sebelumnya. Jadi movement itu sendiri karena kita tahu bahwa anatomi lensa itu dia bentuknya nggak kotak, dia bentuknya oval, jadi lebih cembung di bagian posterior. Maka gerakan untuk kita melakukan grooving juga harus mengikuti, harus paralel dengan arah ini. Kalau enggak, maka nanti kita akan kesulitan, karena yang diperlukan utama pada sebelum kita cracking adalah kedalamannya ini dia harus cukup dalam untuk menyisakan lapisan tipis dari bagian posterior lensa. Ini saya ada demo sedikit ya, yang dibuat sendiri untuk biar kita lebih bisa paham namanya gerakan downslope dan upslope itu seperti apa. Jadi ini saya peragakan menggunakan kentang ya. Ini kataraknya kayaknya keras nih, jadi agak susah mau ininya. Kita bandingkan dengan, nah ini adalah gerakan yang harus dilakukan. Jadi untuk melakukan grooving nggak cuma lurus-lurus aja, cuman harus ada gerakan downslope ke bawah. Setelah kita mencapai tengah, maka kita jangan lupa untuk mengangkat itu ke atas, karena kalau enggak bisa bablas. Nah ini yang sering lupa. Juga gerakan dari downslope upslope ini dia lebih efektif supaya kita cepat bisa mencapai dasar yang bagian tengah itu, bagian sentral bisa cepat mencapai dasar lensa. Gitu. Jadi celah yang dibuat tidak lurus begini, tetapi dia mengikuti paralel dengan bentuk lensa bagian posterior. Oke. Ya, sekarang ini yang topik utamanya adalah kedalaman dari trench itu sendiri. Kadang biasanya takut-takut nih kena ke posterior gitu ya. Cuman ya kita harus tahu bahwa kalaupun nanti tidak cukup tipis, maka akan menyusahkan juga. Jadi syaratnya dia harus meninggalkan thin enough posterior plate, jadi bisa untuk cracking. Biasanya 2/3 atau 3/4 dari ketebalan lensa. Tahu dari mana gitu? Bisa nanti dari biometri. Pada saat biometri kan ada untuk ukuran berapa ketebalan lensa dan berapa Vekotip yang dipakai, maka kita bisa kira-kira dari situ. Kira-kira adalah 3 kali dari lebar Vekotip, tergantung dari apa yang dipakai. Atau kalau enggak, misalnya kita udah lupa berapa kali ya, tadi udah maju mundur, dan misalnya kita cuma mengikisnya tipis-tipis, akhirnya kita nggak bisa pakai pedoman berapa Vekotip, ya kita bisa menggunakan pedoman yang kedua dengan adanya timbulnya red reflect yang lebih terang pada kasus-kasus katarak imatur. Kita nonton video dulu sebentar. Nah ini selain itu pada saat grooving juga yang sering ditemukan adalah pada awal-awal belajar biasanya kita cenderung mendorong lensa. Jadi nggak sabar, padahal lensanya itu misalnya keras tapi powernya kurang. Akhirnya apa? Kita maju aja. Maju akhirnya mendorong lah, ini bisa menimbulkan dari zonular distress. Gitu. Setelah operasi kok gerak goyang-goyang ya, padahal tadi pada saat preoperasi lensanya nggak ada subluxasi misalnya gitu. Nah ini harus kita hindari. Jadi pada saat grooving jangan terburu-buru untuk mendorong ke depan. Kita harus tunggu masa lensa itu benar-benar dia teremulsifikasi, jadi tidak perlu mendorong. Kalau misalnya kesulitan maka powernya kita naikkan. Nah yang betul, ini ada contohnya seperti ini. Jadi posisi lensa ya tetap di situ aja. Lensanya yang mau diemulsifikasi dia akan masuk sendiri. Kita membuat trenchnya. Ya, ini kan stabil, nggak yang maju-maju seperti yang video sebelumnya. Gitu.
Jadi tips di sini yang pertama adalah untuk pada saat kita grooving jangan lupa untuk adjust fokus, karena semakin dalam maka fokus akan berubah. Gimana bisa kita lihat sudah dalam atau enggak kalau fokusnya belum kita turunkan. Kemudian tidak mendorong seperti yang video tadi. Cek lens thickness dari biometri. Jadi ditulis kalau perlu pada saat pasien operasi itu juga ditulis juga selain penyulitnya apa, usia dan lain-lain, tuliskan juga untuk lens thickness. Kemudian untuk nanti mempermudah untuk rotating. Ini saya tambahkan ya karena nggak ada di materi ini, jadi adequate dari hydrodissection ini memudahkan kita untuk rotasi memutar lensa untuk supaya kita bisa bikin groove 90 derajat dari groove yang awal. Ini langsung lanjut ya. Jadi untuk yang kedua dari divide and conquer steps-nya yang berikutnya adalah cracking. Ya, ini ada dua macam cracking. Yang pertama konvensional atau paralel, yang kedua adalah cross cracking. Kapan kita sebaiknya memakai konvensional atau cross cracking itu masing-masing operator mungkin punya preferensi yang berbeda, cuman dua-duanya nggak ada yang salah. Jadi yang pertama itu konvensional cracking dilakukan biasanya kalau arah dari insisi, main insisi dan second instrumen itu dia jaraknya kurang dari 90 derajat, biasanya 60 atau 70. Kalau misalnya jaraknya kurang lebih 90 derajat atau agak jauh, maka sebaiknya atau lebih mudah bagi operator untuk melakukan cross insisi. Ini ada videonya. Ini traditional cracking, jadi yang sebentar ya. Nah, jadi posisinya yang vekotipnya misalnya kita right handed, maka vekotip di kanan, second instrument di kiri, sama-sama dia memberi arah yang sejajar dengan kekuatan yang sama sehingga dia bisa terbelah lurus ke bawah, nggak miring-miring. Ini untuk traditional cracking. Kalau untuk yang cross cracking, maka kalau kita right handed nanti yang vekotipnya mendorong ke kiri, yang second instrumennya mendorong ke kanan. Dua-duanya sama baiknya. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Jadi pada saat cracking yang perlu diingat, ini biasanya karena sering banget kok sulit ya gitu. Mungkin juga dari kekuatannya, jadi harus horizontal dan tidak menekan ke bagian bawah. Nanti jelaskan lagi. Ini beberapa kesalahan-kesalahan yang sering atau misalnya pada saat pada pemula ya, karena takut-takut mau menempatkan kedua instrumen itu di dasar dari groove. Jadi nanti seperti ini, kalau misalnya kita sudah betul ya untuk trenchnya sudah cukup dalam, tapi kok masih nggak bisa kebelah gitu, karena ini ternyata posisi dari instrumennya tidak cukup dalam, dia berada di bagian atas sehingga arah dari gaya yang kita berikan itu malah membuat lensanya itu terbelahnya ke bawah, tidak ke samping, akhirnya ya nggak misah di sini. Yang betul adalah menempatkannya sama di dasar, sejajar, kekuatannya ke arah samping dan dilakukan bersamaan dengan kekuatan yang sama, maka dia bisa terbelah lurus ke bawah. Jadi tipsnya setiap kali mau cracking mungkin diingat-ingat di kepala ya. Jadi pertama sudah dalam enggak, sudah sejajar enggak, kemudian arahnya harus ke samping, bukan menekan ke bawah. Jadi, ini untuk mempermudah kita pada saat melakukan cracking. Untuk materi sudah selesai ya, ini saya masih ada waktu? Masih ya. Mau saya tunjukkan beberapa video pada saat kita melakukan DNC, mungkin yang ada kesulitan seperti ini. Jadi yang pertama ini sudah nggak mendorong ya, sudah nggak mendorong lensa. Iya. Nah ini saya pause ya, apa mau diulang lagi? Kita ulang ya.
Apa yang terjadi di sini? Ini karena lupa melakukan gerakan upslope tadi. Jadi setelah dia mencapai tengah, lupa nggak diangkat, akhirnya kena di korteksnya. Nah itu, nah kemakan korteks nanti kelihatan di video berikutnya ada lubang. Jadi nggak sampai kena kapsul posterior, memang cuman jadi lubang korteknya gitu. Harusnya nggak sampai ke situ ya. Oke. Kemudian setelah dirasa sudah cukup melakukan grooving, lanjut lagi. Kita tunggu dulu. Ini sudah. Oke, ini maksudnya mau melakukan cracking. Tapi, nah, ini di sini alatnya nggak di dasar juga, jadi nggak bisa gitu. Jadi tidak bisa melakukan cracking, gagal. Coba diperdalam lagi karena memang groove-nya awal kurang dalam. Coba lagi, itu masih belum di dasar alatnya. Itu kelihatan ya, korteknya lubang ya. Oke. Masih nggak bisa juga, tambah nggak bisa, tambah panik. Nah ini setengah-setengah. Mau nge-crack enggak, akhirnya tadi dicoba untuk cop. Oke, ini video berikutnya. Ini meletakkan, nah semoga terlihat ya untuk posisi. Oke. Ini meletakkan dari V-kutipnya juga kurang di dasar seperti tadi. Yang paling sering memang itu. Yang pertama untuk kurang dalam, kemudian instrumennya kurang di dasar. Ini mencoba untuk cross cracking ya, cuman nggak berhasil juga. Nah gitu. Jadi kalau nggak berhasil, jangan buru-buru putus asa dulu. Kita lihat, cek lagi. Dalamnya kurang ya nggak apa-apa, di groove lagi. Gitu. Kita groove lagi. Kemudian kalau dirasa sudah cukup tipis nih, kita betulkan lagi posisi instrumen kita coba cracking lagi. Nah ini tambahan ya untuk rotating nukleus. Tadi kita bahas sedikit, kita singgung sedikit. Jadi setelah ini kebetulan di kuadran removal dulu, baru di rotating. Kita perhatikan bahwa pada saat step pertama ini dia mencoba, nah didorong lensanya. Kalau didorong ya nggak berputar nukleusnya. Akhirnya dicoba lagi dengan lebih ke perifen, gerakannya memutar. Akhirnya nukleus itu bisa terputar. Jadi ada tambahan sedikit dari saya untuk rotating nukleus. Jadi gerakannya bukan mendorong seperti tadi, tapi arahkan second instrument itu ujungnya kalau bisa agak ke perifer, mendekati dari sisi. Kemudian nggak perlu terlalu banyak gerakan, karena kita inginnya gerakan kita adalah seiring dengan back-nya. Jadi cukup diputer aja instrumennya, atau biasanya di buku-buku dinamakan pivoting teknik seperti orang mendayung. Jadi kita gerakkan dikit, maka karena instrumen kita sudah di perifer, maka dia akan bergerak banyak. Searah memutar, searah dengan back, itu akan lebih mempermudah untuk pada saat nukleus rotating. Itu sekian dari saya. Terima kasih.